Nama saya Ermelinda Insanira Hesti dengan NIM 231313043. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang transistor, khususnya bagaimana cara mengukur arus dan tegangan pada kaki basis dan pada kaki kolektor saat kondisi LED menyala dan saat kondisi LED mati. Kita langsung saja ke rangkaiannya. Untuk kaki potensiometernya, yang di sebelah kanan ini adalah kaki VCC, yang tengah adalah kaki Vout, dan yang paling kiri adalah kaki ground. Kita pasangkan ke project board. Untuk transistor, seperti yang kita ketahui, untuk yang ada tulisannya ini atau yang ada bentuknya persegi ini harus dipasang berhadapan ke kita. Kaki yang paling kanan ini adalah kaki emitor, kaki tengah adalah kaki basis, dan kaki yang paling kiri ini adalah kaki kolektor. Dari kaki VCC, saya menghubungkan sebuah resistor sebesar 1K untuk membatasi arus yang masuk dari tegangan sumber. Dari Vout, saya juga memasangkan sebuah resistor sebesar 470 ohm untuk membatasi arus yang masuk ke basis. Seperti ini. Untuk kaki LED-nya, yang bagian kanan ini adalah kaki positif, dan yang bagian kiri adalah kaki negatif. Kaki negatifnya kita pasangkan ke kaki kolektor. Di sini saya juga menggunakan sebuah resistor 680 ohm untuk membatasi arus yang masuk ke LED. Untuk kaki ground, kaki emitor kita ke ground. Di kaki emitornya saya hubungkan ke ground. Lalu dari kaki ground potensio saya hubungkan sebuah jumper untuk dihubungkan ke ground dari baterai. Selanjutnya kita hubungkan ke sumber tegangannya. Seperti yang terlihat pada rangkaian ini, LED-nya menyala. Kita akan mencoba memutar potensiometernya. LED-nya mati, lalu kita putar lagi, LED-nya menyala. Selanjutnya, saya akan mengukur berapakah arus dan tegangan yang ada pada kaki basis dan kaki kolektor, baik pada saat kondisi LED-nya menyala maupun pada saat kondisi LED-nya itu mati. Untuk kondisi yang pertama, saya mengukur tegangan di kaki basis saat kondisi LED-nya mati. Kita putarkan kembali potensionya, dan selektor kita arahkan ke DC volt karena kita mau mengukur tegangan. Untuk cara pengukurannya, probe hitam kita letakkan ke ground dan probe merah kita letakkan di kaki basis.
Nah, seperti yang terlihat pada multimeter, jarum itu tidak bergerak, berarti pada saat kondisi LED-nya itu mati, tidak adanya tegangan pada kaki basis. Lalu selanjutnya, kita akan coba mengukur pada saat kondisi LED-nya itu menyala. Kita putar kembali untuk potensionya. LED-nya sudah menyala. Sama seperti tadi, prob hitam kita letakkan ke ground dan prob merah kita letakkan di kaki basis. Seperti yang terlihat pada multimeter, jarum bergerak sekitar 0,6 volt. Berarti pada saat kondisi LED-nya itu menyala, adanya tegangan pada kaki basis. Selanjutnya, kita akan mengukur berapakah arus yang ada pada kaki basis. Untuk pengukuran yang pertama, saya ukur saat kondisi LED-nya mati. Kita putar kembali potensionya dan selektor kita arahkan ke DC miliampere karena kita mau mengukur arus. Karena kita mau mengukur arus, maka kita harus mencabut kaki basisnya, ataupun kita juga bisa mencabut kaki resistor yang tersambung ke kaki basis. Di sini saya mencabut kaki resistornya saja. Seperti ini. Lalu kita akan melakukan pengukuran. Untuk cara pengukurannya, prob merah kita letakkan di kaki resistor dan untuk prob hitamnya di kaki basis. Seperti yang terbaca pada multimeter bahwa tidak adanya arus pada kaki basis ketika kondisi LED-nya mati. Selanjutnya kita akan coba mengukur pada saat kondisi LED-nya itu menyala. Sebelumnya kita sambungkan lagi resistornya untuk memastikan LED-nya sudah menyala. Kita putar potensionya seperti ini, lalu kita bisa cabut kembali. Ukurannya sama seperti tadi. Untuk cara pengukurannya, prob merah kita letakkan di kaki resistor dan prob hitamnya kita letakkan di kaki basis. Seperti yang terbaca pada multimeter, jarumnya itu bergerak sekitar 0,8 miliampere. Jadi saat kondisi LED-nya menyala, adanya arus yang lewat pada kaki basis. Selanjutnya, kita hubungkan kembali resistor yang telah kita cabut tadi. Selanjutnya, saya akan mengukur tegangan dan arus yang ada pada kaki kolektor. Untuk kondisi yang pertama, saya mau mengukur tegangan pada kaki kolektor ketika LED-nya mati. Dan selektor kita arahkan ke DC volt. Untuk pengukurannya sama seperti pada pengukuran di kaki basis. Untuk prob hitam kita letakkan ke ground. Dan untuk prob merah kita letakkan di kaki kolektor. Seperti yang terlihat pada multimeter, jarum bergerak sekitar 6,6 volt. Berarti di sini membuktikan bahwa pada saat LED-nya mati, pada kaki kolektor adanya tegangan yang masuk, yaitu sebesar 6,6 volt. Selanjutnya kita mengukur tegangannya pada saat kondisi LED-nya menyala. Sama seperti tadi, prob hitam ke ground dan prob merah ke kaki konektor. Kita mutar lagi potensinya, kita coba mengukur untuk tegangan pada saat LED-nya mulai menyala. Sama seperti tadi, prob hitam ke ground dan prob merah ke kaki konektor. Terbaca di sini bahwa tegangan yang ada pada kaki konektor saat LED-nya menyala yaitu 3 volt. Selanjutnya, saya akan mengukur arus yang ada pada kaki kolektor. Sebelumnya saya arahkan selektornya ke DC miliampere.
karena saya mau mengukur arus, maka saya akan memutuskan sambungan antara kaki LED ke kaki kolektor. Di sini saya mau mengukur pada saat LED-nya mati, saya melepaskan kaki LED yang terhubung ke kaki kolektor. Lalu diukur. Untuk cara pengukurannya, prop merah di kaki LED dan prop hitam di kaki kolektor. Seperti yang terlihat pada multi, cara multi tidak bergerak berarti pada saat kondisi LED-nya mati tidak ada arus yang lewat atau yang masuk di kaki kolektor. Selanjutnya kita coba mengukur arus pada kaki kolektor saat LED-nya menyala. Kita sambungkan terlebih dahulu untuk LED yang kita cabut tadi. Putar potensialnya, pastikan LED-nya menyala. Kita ukur. Kita cabut kembali. Sama seperti tadi, prop merah di kaki LED dan prop hitam di kaki kolektor. Terbaca di sini bahwa arus yang ada pada kaki kolektor ketika LED-nya menyala yaitu 3,2 mA. Kesimpulan untuk pengukuran yang telah kita lakukan, baik pada saat pengukuran tegangan maupun arus yang ada pada kaki basis dan kaki kolektor. Jadi pada saat LED mati, di tegangan di kaki basis itu 0 volt, dan pada saat LED menyala, tegangan pada kaki basis itu ada. Dan pada saat LED mati, di kaki basis itu tidak memiliki arus, dan pada saat LED menyala, adanya arus pada kaki basis. Lalu pada saat LED mati, tegangan di kaki kolektor itu ada, dan pada saat LED menyala, tegangan pada kaki kolektor juga ada. Dan pada saat LED mati, tidak ada arus pada kaki kolektor pada saat LED mati, dan pada saat LED menyala, adanya arus pada kaki kolektor. Lalu untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan apa fungsi dari transistor BC547 pada rangkaian ini. Jadi fungsi dari transistor BC547 pada rangkaian ini adalah dia sebagai saklar atau pengendali arus dalam rangkaian ini. Ketika tegangan yang cukup diterapkan ke basis melalui potensiometer, transistor akan mengalirkan arus dari kolektor ke emitor yang akan menyalakan LED. Lalu transistor ini dia bertindak sebagai pengontrol arus pada LED dengan memungkinkan atau menghentikan aliran arus melalui LED berdasarkan sinyal input ke basisnya. Mungkin sekian untuk penjelasan dari rangkaian yang sudah saya paparkan. Sekian penjelasan dari saya tentang bagaimana cara mengukur arus dan tegangan pada kaki basis dan pada kaki kolektor transistor saat kondisi LED-nya menyala dan saat kondisi LED-nya mati. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, penjelasan maupun pada saat mengukur arus dan tegangan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.